Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali siang hari ini saya Ida Aisyah bisa hadir kembali menyapa Anda di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat bersama Telkom. Ya, di setiap Rabu, pekan pertama dan juga pekan kedua kita bertemu teman-teman kita dari Telkom, dan seperti siang hari ini sudah hadir dua narasumber. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, baik. Nah ini pemirsa ya, di samping saya sudah ada Mbak Dian Pravitasari atau biasa kita sapa Mbak Dian selaku Mbak Vita ya. Dian bisa juga. Ya, bisa juga ya. Selaku Staff Customer Care Telkom Solo. Kemudian di samping Mbak Vita ada Mas Septian Ade Cahya Dewata selaku Staff Sales Orbit Brand Surakarta. Baik, nanti kita akan berbincang mengenai tema kita hari ini, yaitu pasang baru, pembayaran dan penukaran poin My IndiHome. Dan tentu saja kita juga buka kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya. Anda nanti bisa menelpon di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik, ini sebelum ke My IndiHome ini ya, ini kan kalau dari Mas Ade ini selaku Staff Sales Orbit ini berarti nanti menyampaikan segala hal terkait Orbit begitu ya. Baik, sekarang ke Mbak Vita terlebih dahulu untuk IndiHome ini sendiri ya, bagaimana supaya pemirsa dan juga masyarakat semuanya mengetahui informasi tentang itu. Iya, baik, terima kasih Mbak Ida. Terlebih untuk para pemirsa yang ada di rumah ataupun ini ya yang sedang membutuhkan jaringan mengenai internet atau mungkin menggunakan telepon rumah, layanan untuk TV, begitu kita hadir di mana bisa memenuhi untuk kebutuhan masyarakat luas. Nah nantinya untuk para pelanggan ini bisa menikmati kecepatan internet up to sampai dengan 300 Mbps dari IndiHome, begitu Mbak Ida. Untuk informasinya bisa didapat melalui website kami di indihome.co.id atau mungkin dari aplikasi My IndiHome, kemudian dari sosial media di @indihomecare. Baik. Nah, kemudian kalau ada masyarakat atau pemirsa yang tertarik ingin memasang IndiHome ini, bagaimana caranya ini Mbak Vita? Baik, untuk cara pemasangannya mudah sekali ya Mbak ya, karena sekarang semuanya juga sudah serba digital begitu. Kita tinggal cari saja di Play Store untuk aplikasi My IndiHome. Kemudian kita daftarkan terlebih dahulu nomor HP yang aktif, kemudian ada email yang aktif juga. Nanti kita klik untuk pilihan paketnya. Nah di situ kita akan ada beberapa paket yang ditawarkan tergantung dari kebutuhan pelanggannya sendiri. Mulai dari OnePlay itu hanya layanan internet only, 30 Mbps di harga Rp270.000 belum termasuk PPN. Atau mungkin pelanggan kalau misal di rumah aku juga butuh ini untuk telepon rumah ataupun ada untuk layanan IndiHome TV-nya. Nah itu pelanggan bisa memilih untuk layanan dual play, telepon internet ataupun IndiHome TV dan internet. Mungkin yang lengkapnya sekalian aja ya Mbak ya, itu bisa ditawarkan untuk paket triple play, yaitu layanan telepon, internet dan IndiHome TV. Baik. Nah ini untuk paket-paketannya Mbak Ida. Dan juga harganya begitu ya? Benar-benar Mbak. Kalau tadi 200 sekian itu untuk pasangnya ya? 270.000 itu untuk one play internet only. Kalau yang di layar televisi ini kan untuk dual play internet dan telepon Mbak Ida ya. Jadi kita tawarkan kecepatannya up to 30 Mbps dengan per bulannya Rp315.000 belum termasuk pajak PPN-nya 11%. Kemudian naik lagi ke 50 Mbps dengan per bulan Rp445.000 belum termasuk pajak. Dan untuk yang 100 Mbps kita Rp795.000 belum termasuk PPN. Nah di sebelah kanannya itu kan ada gambar telepon itu ya Mbak ya, kan sama dengan Disney Plus Star. Nah dalam paketnya
termasuk dengan gimmick-gimmick yang ditawarkan, yaitu ada free telepon lokal dan interlokal sesama telepon rumah, dan ada untuk bonus Disney Plus Hotstar. Nanti mudah saja pelanggan itu tinggal aktivasi ataupun login menggunakan nomor HP yang terdaftar pada IndiHome, begitu. Baik. Ini apa namanya paket-paketannya ya untuk My IndiHome begitu. Kemudian yang saya mungkin penasaran gitu ya, Mbak. Bedanya ya My IndiHome dengan Orbit apa sih sebetulnya? Silakan. Baik, jadi untuk Orbit sendiri, Mbak Ida, jadi Orbit itu hadir menjadi sebuah solusi bagi pelanggan yang sekiranya belum mendapatkan ketersediaan jaringan fiber optik yang pertama. Kemudian untuk Orbit sendiri juga menggunakan sistem prabayar, sehingga pelanggan bisa mengatur dengan leluasa kebutuhan internetnya setiap bulan. Tapi secara kapasitas, internet Orbit juga tidak berbeda dengan IndiHome. Jadi bisa dipakai sampai 64 perangkat secara bersamaan. Hanya yang membedakan adalah untuk Orbit ini bisa dipakai di manapun di dalam rumah, karena tidak tergantung dengan instalasi kabel fiber. Jadi ketika pelanggan kami yang sudah pakai IndiHome dengan segala keuntungannya menggunakan IndiHome, bisa dilengkapi lagi dengan Orbit apabila membutuhkan tambahan yang lebih, kalau bahasa sekarang itu ciamik, Mbak Ida ya, lebih ciamik itu bisa pakai Telkomsel Orbit seperti itu. Ya. Kemudian untuk paket A ada gak? Kayak tadi IndiHome juga ada paket-paketannya begitu? Jadi kalau Orbit sistemnya yang pertama, pelanggan itu nanti akan melakukan pembelian modem. Pembelian modem mulai dari 500 ribuan, itu nanti sudah dapat gratis 150 giga selama 6 bulan berturut-turut. 150 giga. Jadi nanti per bulan pelanggan sudah dapat gratis 25 giga. Kemudian untuk paket bulanannya, banyak yang bertanya, kemudian biaya bulanannya berapa Mas? Seperti itu ya. Jadi untuk Orbit itu biaya bulanannya tergantung paket yang dibeli oleh pelanggan. Kalau pelanggan butuhnya paket cuma sedikit, berarti harganya mulai dari 30 ribuan. Kemudian untuk kuota sampai 250 giga. Jadi ketika katakanlah pelanggan hanya butuh paket yang 60 ribu misalkan, yang 30 giga katakanlah seperti itu, berarti per bulannya hanya 60 ribu aja. Pun ketika pelanggan membutuhkan lebih banyak kuota, berarti biaya yang dikeluarkan juga akan lebih banyak. Jadi untuk Orbit ini tidak ada abonemen, kemudian lebih fleksibel dan semuanya diatur dari satu aplikasi, My Orbit seperti itu. Kalau untuk modemnya ini berarti memang bisa dipindah-pindah secara mandiri begitu ya oleh pelanggan? Jadi katakanlah di rumah sudah pakai IndiHome, kemudian pelanggannya punya usaha toko gitu, di tokonya daripada nanti pasang IndiHome lagi double, dikasih Orbit. Nah di rumah ada IndiHome, Orbitnya bisa dibawa ke toko, bisa dibawa ke mungkin cabang yang lainnya gitu, jadi bisa dipindah-pindah. Untuk Orbit hanya membutuhkan power listrik saja, seperti itu. Jadi saling melengkapi ya. Betul, Mas Ade ya. Solusi juga nih Mbak Ida, ketika pelanggan itu sudah pasang IndiHome, kemudian pindah alamat, pindah rumah. Dari IndiHome kan sebenarnya kita bisa memfasilitasi untuk proses pindah alamat dengan biaya Rp250.000 plus PPN. Nah ketika nanti ternyata di lokasinya ada kendala jaringan, apakah belum tercover untuk fiber optik atau mungkin untuk jaringannya penuh begitu, sehingga tidak bisa dipindahkan IndiHome-nya. Solusinya bisa menggunakan Orbit. Nah kalau yang kasus seperti itu, apakah berarti juga ada biaya pasang baru, atau mungkin karena ini tadi kan sudah awalnya memang sudah pakai IndiHome gitu? Iya, kalau biaya pasang baru tidak Mbak. Jadi biaya yang dikenakan adalah biaya pindah alamat Rp250.000 plus pajak begitu. Gitu ya. Untuk paketnya pun juga masih dengan paket awalnya ya Mbak ya. Semisal pelanggan yang di lokasi lamanya itu menggunakan paket dual play telepon dan internet, nanti dipindahkan otomatis sama juga. Abonemen tagihannya juga sama, tidak mempengaruhi apapun. Gitu. Baik. Nah kalau untuk yang Orbit ini, kalau ingin memasang begitu bisa menghubungi siapa, dan apakah juga sudah ada aplikasi sendiri kayak tadi My IndiHome itu? Baik, untuk Orbit itu secara general kita sudah ada www.myorbit.id. Itu juga platform untuk pembelian, untuk isi ulang paket, kemudian untuk cek keterjangkauan itu sudah ada semua. Atau bisa datang ke Grabari terdekat, itu juga ada melayani IndiHome juga, Plaza Telkom juga bisa untuk Orbit. Kemudian mungkin yang
pengen tanya-tanya dulu lah, itu bisa langsung menteror saya saja nggak apa-apa ya. Jadi nanti penontonnya MTA TV bisa mungkin mengenali wajah saya ini untuk diteror terkait Orbit, monggo silakan. Jadi nanti bisa menghubungi kami juga. Kemudian untuk aplikasi kami juga tidak berbeda jauh dengan My IndiHome. Kita punya namanya My Orbit. Itu pengoperasiannya juga sangat mudah. Di situ untuk monitor sisa kuota, kemudian isi ulang paket, semuanya juga dari satu aplikasi seperti itu. Ya baik, jadi kalau IndiHome ini dari Telkom, kemudian Orbit dari Telkomsel, begitu ya. Baik, nah balik lagi ke IndiHome ini Mbak Vita. Ya, kemudian Mbak, tadi selain ada pilihan paket tadi ada 4 ya setidaknya. Iya, tadi sudah diinfokan untuk yang telepon dan internet. Mungkin bisa ditayangkan kembali untuk jenis paketnya. Kita ada untuk paket yang TV dan internet ya Mbak Ida ya. Untuk minimalnya adalah 30 Mbps dengan harga bulanan Rp370.000 belum termasuk pajaknya. Kemudian ada untuk 50 Mbps di abonemen Rp595.000 belum termasuk PPN. Begitu. Nah, nantinya di atas kecepatan 50 dan 100 Mbps ini pelanggan nanti sudah termasuk ini Mbak, apa gimmick-gimmick ataupun bonus-bonusnya. Yaitu ada untuk layanan video, Mola TV, kemudian ada juga untuk HBO. Dan nantinya pelanggan yang sudah berlangganan 50 dan 100 Mbps itu menikmatinya itu secara gratis yang bonus-bonusnya tadi. Sama Disney Plus Hotstar gitu. Kemudian untuk channel yang diperoleh ada sekitar 99 channel termasuk dari paket IndiHome TV, paket yang entry ya yang ini gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke paket yang paling lengkap yaitu triple play, yaitu ada untuk paket internet, kemudian ada untuk paket telepon dan paket TV. Untuk kecepatannya sama juga Mbak Ida, mulai dari 30 Mbps sampai dengan 100 Mbps. Untuk yang minimal sendiri 30 Mbps di abonemen Rp385.000 belum termasuk pajak, dan sampai dengan 100 Mbps tagihan bulanannya seperti yang ada di brosur itu. Baik, ya. Dan ini ya contoh, misalnya kita tadi sudah pasang yang paket kecepatan internetnya paling rendah begitu ya. Kemudian suatu saat kita ingin menambah kecepatan itu, bagaimana ini caranya? Iya, sangat bisa Mbak tentunya. Karena kan kita memberikan produk ataupun menawarkan itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Tidak menutup kemungkinan kalaupun pelanggan ternyata sudah langganan kurang ini begitu. 30 Mbps itu kan sekitar perangkatnya yang terhubung itu idealnya sampai dengan 7 perangkat begitu ya Mbak ya. Nah, ternyata ada ini temennya datang, saudaranya datang yang menggunakan internet secara bersamaan. Duh, kayaknya lambat ini gitu. Butuh untuk paket paket kecepatannya yang lebih gitu. Itu bisa upgrade mulai dari 40 Mbps sampai dengan 50 Mbps gitu. Nah, nanti kalau lebih dari 100, 200 dan 300 Mbps itu pelanggan kita edukasi harus pengajuan ke Plaza Telkom terdekat. Gitu. Kenapa itu Mbak? Harus ke Plaza, nah ya. Pasti pelanggan kok harus ke Plaza, kenapa ya? Begitu. Karena gini Mbak Ida, kita kan dari himbauan dari Kominfo bahwa kecepatan tinggi IndiHome itu tidak boleh diperjualbelikan ataupun diresellerkan kayak gitu. Jadi nanti dari pengajuan pelanggan ke Plaza itu akan mengisi surat pernyataan tidak diresellerkan di atas materai begitu. Nanti akan ada petugas untuk survei ke lokasi, kemudian mengecek apakah benar-benar peruntukannya itu sesuai Mbak. Sesuai artinya, oh tidak diperjualbelikan, oh memang ini ada bisnis online shop, oh memang ini untuk kos-kosan, seperti itu. Baik, itu berarti memang ada konsekuensi hukumnya kalau melanggar? Iya, gitu Mbak, ada gitu. Kalaupun memang diperjualbelikan, itu ada syarat khususnya Mbak, nanti bisa datang ke Telkom saja ya, karena ada untuk legalitas yang resminya. Baik, ya.
Kalau ke Mas Ade nih, untuk ke Orbit ini sendiri memang itu khusus untuk internet ya paketannya ya? Iya, jadi untuk Orbit sendiri itu memang menyediakan paketnya itu internet only. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kebutuhan pelanggan kita juga variatif ya, itu juga sekarang sudah bisa di add-on paket-paket seperti paket khusus untuk Zoom, kemudian untuk entertainment itu juga sudah termasuk paket premium untuk Disney Hotstar juga, kemudian Prime Video, Nah itu jadi nanti basicnya memang kita penyediaan internet aja menggunakan jaringan seluler 4G LTE dari Telkomsel. Jadi selain keterjangkauan sinyal katakanlah fiber untuk IndiHome gitu ya, untuk Orbit, selama sinyal Telkomsel ada di situ dan lancar, berarti Orbit bisa dipakai seperti itu. Yeah. Kalau tadi disampaikan untuk pasang barunya tadi 500 ribuan. Iya, mulai dari 500 ribuan. Mulai itu. Kemudian berarti memang ada paket-paket yang lain begitu ya. Itu apa ya, bedanya apa? Yang Baik. misalnya 500 atau yang jadi di atasnya? untuk Orbit sendiri itu kita akan menyesuaikan kebutuhan pelanggannya. Misalnya untuk pelanggan yang hanya digunakan 4-5 orang katakanlah seperti itu, untuk harga modem yang 500-an itu sudah sangat cukup. Itu nanti untuk kecepatannya up to 15 Mbps karena memang segmen kita adalah pengguna handphone ya. Kemudian 15 Mbps itu sudah sangat mencukupi. Kemudian untuk skala pemakaiannya lebih besar, misalnya keluarga besar gitu ya, atau mungkin dipakai di toko atau di kantor gitu, kita juga ada varian yang bisa sampai 64 perangkat, itu harganya pasti juga lebih mahal ya, tapi dengan kualitas yang sebanding seperti itu. Ya. Baik. Kemudian untuk modem ini apakah jadi hak milik dari pelanggan atau bagaimana sistemnya? Baik, jadi untuk Orbit itu modem nanti akan menjadi hak milik untuk pelanggan seperti itu. Dan itu apakah ada garansinya mungkin untuk di awal-awal misalnya? Oh ya, jadi untuk modem Orbit itu all varian garansinya 1 tahun. Kemudian ada beberapa varian yang sampai 2 tahun untuk garansinya. Tapi pasti semua modem Orbit itu garansinya minimal 1 tahun. Apabila kerusakannya memang karena katakanlah ada di satu posisi jaringan naik turun sehingga device-nya yang kena katakanlah seperti itu ya, itu nanti bisa diklaim garansi, servis gratis atau ganti unit baru seperti itu. Itu juga untuk menghubungi ke petugasnya gimana itu kalau ada Baik, jadi untuk Orbit itu langkah pertama yang bisa dilakukan oleh pelanggan itu menghubungi kami melalui sosial media. Itu semuanya sama di @myorbitid, baik Instagram, email atau Twitter. Kemudian nanti akan diarahkan ke channel service center terdekat. Apabila yang terkendala adalah kartu SIM cardnya di dalam modem, berarti nanti akan diarahkan ke Grabari Telkomsel terdekat. Kemudian kalau yang trouble memang device-nya, berarti nanti akan diarahkan ke service center yang sesuai dengan merek device-nya masing-masing seperti itu. Baik, ya kembali ke Mbak Vita. Ya, Mbak. Kalau tadi kan ada ini ya, sudah ada penjelasan tentang misalnya penambahan kecepatan. Benar, gitu ya. benar. Kalau misalnya ingin menambahkan channel TV, gimana ini caranya? Iya, itu cukup mudah Mbak, karena kan sekarang kalau misal pelanggan ternyata ini, wah ini aku mau lihat misalnya ya HBO begitu ya, diklik burem gitu, nggak bisa nih, wah kayaknya harus nambah lagi nih, gitu ya. Harus nambah. Nah itu pelanggan bisa langsung transaksi Mbak di layar IndiHome TV-nya menggunakan remote, begitu. Nanti kalau setuju untuk berlangganan akan muncul tagihan penambahannya IndiMovie sebesar 70.000 katakanlah seperti itu, termasuk PPN gitu. Apakah Anda setuju dan lain sebagainya. Kemudian dari konfirmasi itu kita kalau setuju oke, klik aja di ya gitu ya Mbak ya, diarahkan untuk remote kursor remote-nya yang ada di layar TV-nya. Kemudian nanti dari situ akan muncul kode OTP di nomor HP para pelanggan gitu. Tujuannya adalah untuk memastikan yang registrasi itu benar pemilik dari IndiHome, karena takutnya kan ada tamu ya kan Mbak, ada mungkin teman yang istilahnya bukan pemiliknya, nanti ceklik-ceklik aja gitu, karena nanti menambah tagihan bulanannya. Dari kode OTP dimasukkan di layar TV-nya, setelah itu baru deh kita bisa menambahkan channelnya gitu, sesuai dengan kebutuhan. Begitu pula sebaliknya kalau pelanggan
dirasa sudah cukup untuk menikmati layanannya tersebut, itu bisa menonaktifkannya melalui dari layar TV-nya juga, nanti masuk ke menu akun, kemudian nanti unsubscribe untuk channel yang sudah tidak diperlukan tersebut. Itu kalau sekali menambahkan itu berlakunya untuk 30 hari. Kalau untuk channel itu otomatis nanti tetap berlangganan terus sampai dengan kita ini Mbak menonaktifkannya, begitu. Berbeda dengan layanan TV yang OTT, yang video streaming, begitu. Kalau itu memang berlaku 30 hari tagihannya. Nanti kalau misal pelanggan dirasa sudah tidak mempergunakan kembali, nanti bisa menonaktifkan juga, kayak gitu. Ya, baik. Ya, kalau sesuai tema kita hari ini juga ada terkait pembayaran, begitu ya. Nah, silakan ini Mbak Vita menjelaskan tentang bagaimana pembayaran tagihan dari IndiHome dan juga nanti Mas Ade juga tentang Orbitnya. Iya, baik. Kalau untuk IndiHome kita informasikan bahwa sistemnya pasca bayar ya, Mbak Ida ya. Artinya kita gunakan terlebih dahulu, kemudian tagihannya munculnya bulan depan. Dan itu adalah abonemen. Jadi digunakan seberapa banyak pun atau seminimal mungkin juga tagihannya munculnya sesuai paket, sama ya Mbak ya, begitu. Nah, di IndiHome ini, di tagihan sistem pasca bayar ini, kita mulai muncul tagihan itu setiap tanggal 5 gitu Mbak. Kemudian batas pembayarannya tanggal 20 setiap bulannya. Nah, nanti apabila pelanggan ternyata kelupaan, kemudian ada kendala sehingga melewati dari batas pembayaran tanggal 20, nanti akan ada isolir dan denda keterlambatan, begitu. Ya, baik. Nah, kalau Mas Ade gimana nih untuk pembayaran Orbitnya? Baik, jadi untuk Orbit kita menjadi pelengkap bagi ibaratnya induk semang kami di Telkom Group itu kan IndiHome gitu ya. Orbit menjadi solusi baru gitu. Jadi untuk Orbit pembayarannya sangat fleksibel karena sistemnya prabayar. Jadi pelanggan diminta untuk membeli paket dulu sesuai dengan kebutuhan, baru digunakan seperti itu. Jadi untuk Orbit itu dia akan berlaku billing cycle 30 hari semenjak aktif. Jadi tidak ada katakanlah due date gitu ya, tanggal jatuh tempo itu tidak, karena bukan abonemen. Kemudian untuk payment metodenya kita ada yang bisa potong pulsa, kemudian dompet digital, e-commerce, semuanya sudah bisa seperti itu. Ya intinya kami menjadi solusi pelengkap juga bagi kakak kami yang di IndiHome kan gitu, karena memang di lapangan sendiri tidak bisa dipungkiri gitu ya. Tidak bisa dipungkiri banyak pelanggan yang mungkin ada kendala, katakanlah jaringan IndiHome penuh atau mungkin belum tersedia kabel fiber gitu ya. Orbit datang menjadi solusi seperti itu. Adiknya melengkapi gitu. Harus yang rukun ya. Ya baik, nanti disambung di sesi yang kedua. Kita harus jeda dulu, dan pemirsa tetap bersama kami di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat bersama Telkom. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya, baik pemirsa, kembali di BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat bersama Telkom. Kita masih berbincang bersama Mbak Vita dan juga ada Mas Ade ya. Mbak Vita tentang IndiHome dan Mas Ade ini tentang Orbit. Nah, kalau tadi untuk add-on dari IndiHome ini tadi sudah disampaikan ini ya, penambahan kecepatan, iya Mbak, kemudian penambahan channel TV. Kemudian ada yang lain? Iya, ada Mbak. Kalau untuk kategorinya kita bagi ada beberapa kategori, yaitu internet, TV, dan lain-lain. Mbak Ida tadi sudah infokan untuk yang upgrade kecepatan itu masuknya ke kategori internet. Selain dari upgrade kecepatan, kita tawarkan juga Mbak Ida ada untuk WiFi ID seamless. Jadi pelanggan yang sudah berlangganan untuk IndiHome kemudian ingin menambahkan add-on WiFi ID seamless ini, fungsinya adalah ketika pelanggan berada di luar dari alamat instalasi, entah itu mungkin ada di stasiun atau di mall-mall begitu ya Mbak ya. Kita nggak ada kuota ini gitu, karena ini untuk wifi-nya kita udah nyala yang di HP kita, kemudian kita klik ada ini jaringan WiFi ID,
sudah langganan WiFi ID seamless juga, langsung saja kita konekkan begitu. Jadi nanti untuk kecepatannya mengikuti jaringan WiFi ID seamless yang ada di lokasi tersebut, bisa sampai dengan up to 100 Mbps, begitu Mbak Ida. Baik ya. Kemudian kalau dari Orbit gimana nih untuk add-on-nya apa saja ini? Baik, jadi untuk Orbit karena sifatnya dia sudah plug and play, jadi untuk internet dia akan dijaga di 15 Mbps. Kemudian untuk paket tambahannya itu memang yang sifatnya entertainment, entertainment atau untuk Zoom. Jadi untuk yang Zoom meeting itu ya? Iya betul, untuk yang Zoom meeting. Jadi kan banyak kadang yang Mas saya kalau tethering di HP itu dibuat Zoom panas HP-nya, kemudian boros gitu ya lah. Kemudian untuk sayang di HP gitu ya, ya Mas sayang ya. di HP. Kemudian untuk Orbit kita sudah ada add-onnya itu untuk yang Zoom itu mulai dari 15.000. Paketnya mulai dari 15.000. Kemudian untuk yang entertainment itu kebetulan menjawab dari aktivitas anak-anak zaman sekarang, Mbak Ida. Jadi mulai dari WeTV yang suka nonton drakor-drakor itu banyak juga ya di WeTV. Kemudian ada juga Lionsgate, kemudian Disney Hotstar itu paketnya mulai dari 30 ribuan. Itu juga sama, berlaku selama 30 hari seperti itu. Jadi khusus untuk entertainment supaya satu dapat akses premiumnya, kemudian nanti juga dapat tambahan kuota untuk nontonnya, seperti itu. Dan itu untuk menambahkan itu cukup ini juga ya, tadi sama potong pulsa atau mungkin Ya, dari jadi dompet semuanya digital. bisa dioperasionalkan dari aplikasi My Orbit, seperti itu. Baik ya. Kalau ke Mbak Vita kembali, kalau untuk add-on-nya tadi mungkin masih ada yang belum disampaikan ke pemirsa. Iya, baik. Untuk yang kategori internet kita tawarkan juga itu ada Mesh WiFi ya Mbak ya. Mesh WiFi. Mesh WiFi ini adalah perangkat tambahan. Jadi ketika pelanggan ternyata jaringan ataupun jangkauan dari sinyal WiFi-nya itu tidak kuat, kurang kuat gitu, atau mungkin belum menjangkau daerah yang belakang rumah atau mungkin di atas lantai 2, itu kita bisa menggunakan Mesh WiFi dengan tambahan abonemennya Rp40.000 plus PPN per bulannya itu. Nah, karena Mesh WiFi ini adalah perangkat tambahan, nanti dari permohonan ataupun registrasinya akan ada petugas yang datang ke lokasi untuk memasangkan ataupun menyetingkannya, Mbak. Jadi nanti ketika pelanggan sudah konfirmasi lewat 147 gitu, ditelepon sama Telkom, bisa dilakukan penyetingannya kapan Pak, Bu gitu, jangan langsung loh kok ada yang mau ke sini gitu, atau mungkin loh ini ada apa gitu, ya karena memang sifatnya tadi ya Mbak ya, harus dilakukan penyetingan oleh teknisi kami. Kita melakukan ini janji setting, janji temu begitu dengan para pelanggannya. Kayak gitu. Baik ya, jadi memang janjian terlebih dahulu. Janjian gitu ya. terlebih dahulu, karena kan nanti untuk kita konfirmasi apakah benar pengajuan, kemudian sudah setuju untuk tambahan tagihannya sebesar Rp40.000 plus PPN tadi. Kemudian nanti kalaupun pelanggan ada kendala dalam berlangganan untuk Mesh WiFi ini, tenang saja karena kita menggaransi ya. Semua perangkat dari IndiHome itu kan sistemnya sewa ya Mbak ya. Jadi selama berlangganan nanti kalaupun ada kerusakan ataupun ini ada kendalanya, teknisi akan datang untuk pengecekan seperti apanya perbaikannya kayak gitu. Baik. Nah, kalau tadi tentang Orbit, kemudian juga saya pernah dengar tentang Semua. Nah, ini mungkin ini sudah beda lagi ya, Semua dan Orbit. Iya, beda Mbak. Penjelasannya. Kalau untuk Semua itu masuk ke add-onnya IndiHome juga ya Mbak ya, yang di kategori lain-lain. Untuk Semua ini adalah layanan di mana pelanggan IndiHome itu bisa mendaftarkan menjadi nomor utama dan ada sampai dengan 5 anggota member. Berarti ada total 5 nomor Telkomsel yang bisa kita daftarkan. Terlebih lagi untuk yang nomor-nomor tersebut nantinya akan mendapatkan benefit yaitu telepon dan SMS unlimited Mbak sesama anggota membernya kayak gitu. Baik. Ya, mungkin kalau untuk dari Mas Ade mau ada yang ingin ditambahkan ini terkait Orbit ini? Baik, jadi untuk Orbit sendiri Mbak Ida, selama ini itu banyak yang masih belum tahu terkait Orbit gitu ya. Banyak pertanyaan yang masuk ke kami itu adalah, Mas kalau pasang di daerah A bisa nggak, biayanya berapa? Jadi sekali lagi kami sampaikan, untuk Orbit itu sifatnya adalah prabayar. Kemudian modem akan menjadi hak milik pelanggan, kemudian tidak ada abonemen. Jadi gampangnya untuk instalasi Orbit,
Yang pertama pastikan ada sinyal Telkomsel, yang kedua pelanggan cukup beli modemnya di channel yang sudah tersedia, My Orbit ID atau Grabari terdekat, kemudian nanti bulanannya tinggal beli paket sesuai kebutuhan. Udah gitu saja, seperti itu. Kemudian untuk Orbit satu lagi, Mbak Ida, banyak teman-teman jurnalis kita, termasuk mungkin rekan-rekan dari MTA TV nantinya ya, itu menggunakan salah satu produk kami namanya Orbit MyFi. Itu sistemnya baterai. Jadi bisa dipakai mobile ketika teman-teman jurnalis mau upload berita katakanlah seperti itu, atau update berita ke redakturnya katakanlah seperti itu, nanti bisa dipakai, dan itu sistemnya baterai bisa sampai 8 jam. Kemudian bisa dipakai sampai 10 perangkat juga, dan itu harganya juga sama, mulai dari 500 ribuan seperti itu. Ya. Tepatnya berapa sih itu 500 ribuan? Jadi untuk modem Orbit untuk yang internet rumahnya Mbak Ida, itu ada yang 529.000, itu bisa sampai 32 perangkat secara bersamaan. Kemudian untuk speednya itu rata-rata di 15 Mbps. Jadi sudah sangat cukup untuk mengakomodir device-device yang berbentuk handphone seperti itu. Karena kan untuk handphone itu konsumnya paling rata-rata di 2 sampai 3 Mbps. Nah, untuk Orbit kita bisa di 15 Mbps seperti itu. Baik, kalau yang Orbit MyFi berapa itu? Untuk MyFi itu di 599 seperti itu. Itu juga garansi 1 tahun juga Mbak Ida. Jadi kalau ada kendala pokoknya no problem ya pokoknya teman-teman. Ya, kalau kita lihat ini ya, harganya lumayan juga begitu ya, 500-an gitu. Belum ya menerbitkan yang mungkin yang lebih low budget begitu. Jadi untuk Orbit memang ini juga tantangan juga. Banyak yang sedikit keberatan, Mas itu harganya kok mahal. Tenang saja, untuk Orbit itu untuk khusus wilayahnya Kota Surakarta itu ya, atau Solo Raya, itu pasti banyak program diskon nantinya. Kemudian kalau dihitung Mbak Ida, itu nanti katakanlah dalam 1 tahun gitu ya, penggunaan mulai dari harga beli, kemudian paket setiap bulannya, itu kalau dihitung sama seperti IndiHome atau bahkan bisa lebih murah. Jadi sama, karena katakanlah beli 500.000 di awal, bulanannya ternyata yang 60.000 cukup. Cuma 60.000 dikali berapa katakanlah sama jatuhnya. Cuma memang untuk Orbit kita tidak menyarankan daripada kita dikomplain di kemudian hari untuk pelanggan yang memang dia loadnya banyak, katakanlah untuk streaming YouTube yang sehari bisa sampai belasan jam, itu kalau pakai Orbit memang bisa, secara speed pasti akan stabil, tapi mohon maaf untuk kuota nanti pasti akan boros. Nah, jadi untuk yang model katakanlah kalau orang Jawa bilang tuh dipanjer gitu ya, itu bisa pakai IndiHome. Orbitnya lah itu menjadi solusi bagi device-device yang lain, atau mungkin ketika mobile katakanlah liburan sama keluarga ke Tawangmangu misalkan, daripada di sana beli paket boros, bawa Orbitnya ke Tawangmangu. Seperti itu bisa dipakai di villa gitu bisa. Jadi yang tadi Orbit yang dipasang di rumah juga tetap bisa dibawa. Bisa. Oh gitu ya. Jadi bisa dipakai berpindah tempat selama ada instalasi listrik seperti itu. Karena memang butuhnya power. Kecuali untuk yang MyFi ya, untuk yang MyFi memang dia pure untuk mobile. Kapasitas baterainya sampai 8 jam seperti itu. Baik ya. Jadi ini memang bertambah begitu ya, beragam pilihan dari pilihan, karena kembali lagi di Telkom ya Mbak ya, kita ada untuk produk yang mana menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan tersebut. Ya, baik. Nah, kembali lagi kalau hari ini kan ada temanya tentang penukaran poin juga. Nah, ini mungkin seperti apa nih informasinya nih, Mbak? Baik, kalau untuk para pelanggan IndiHome ya Mbak ya, kita kan ada untuk program loyalty begitu. Nah, program loyalty ini istilahnya tuh kayak pelanggan tuh dibuat gimana sih supaya setia sama IndiHome gitu. Pasti ingin dong yang namanya dimanjakan, kemudian diberikan reward yang bagus gitu ya Mbak Ida ya. Nah, seperti itulah maksud dan tujuan dari Telkom mengadakan untuk program loyalty. Jadi bagi para pelanggan IndiHome yang paket IndiHome-nya dual play dan triple play, itu kita ada untuk pengumpulan poin. Nah, pengumpulan poinnya itu mulai dari pelanggan instalasi aplikasi My IndiHome, kemudian melengkapi profilnya sampai dengan 100%, itu sudah langsung otomatis mendapatkan 1.000 poin, Mbak Ida. Nah, kemudian nanti setiap bulannya kan pelanggan pembayarannya
tiap bulan terus tuh Mbak, rajin, tanpa keterlambatan, tepat waktu. Nah nanti hitungan dari Rp100.000 tagihannya itu mendapatkan 100 poin, kayak gitu. Dan untuk pembayaran nanti menggunakan e-wallet atau e-commerce gitu ya Mbak ya, itu nanti ada tambahannya lagi gitu, tambahannya sekitar 50 sampai dengan 100 poin. Nah nanti kalaupun pelanggan pembelian add-on selama berlangganan nih Mbak ya, upgrade speed, menambahkan channel ataupun menambahkan produk-produk lain dari IndiHome, itu nanti ada juga Mbak Ida kisaran 100 sampai dengan 500 poin sesuai dengan harga dari add-onnya itu. Kita kumpulkan range waktunya dari Januari sampai dengan Desember, ternyata sudah banyak kita kumpulkan poinnya. Di event-event tertentu itu kita ada untuk penukaran poinnya, pelanggan itu nantinya bisa menggunakan poin-poinnya itu dengan menukarkan merchant-merchant ataupun voucher-voucher yang bermanfaat Mbak. Kalau voucher itu biasanya ada untuk potongan tagihan, bisa untuk potongan pembelian produk-produk tertentu begitu. Seperti yang ada di televisi ini ya Mbak ya. Ini merchant-merchant yang telah bekerja sama dengan kami di aplikasi My IndiHome. Nanti pelanggan bisa langsung search aja ataupun cari resto-resto ataupun merchant-merchant mana saja ini yang kerjasama dengan kami. Itu yang suka belanja mamah-mamah ini Mbak. Ada potongan diskon untuk berbelanja. Kemudian yang suka kulineran kita juga menyediakan kayak gitu. Baik. Kalau dari Orbit sendiri juga ada nggak ini yang poin-poinnya? Baik, jadi untuk Telkomsel Orbit itu karena memang masih modelnya prabayar ya, jadi semua layanan prabayar dari Telkom Group itu kan dihandle oleh Telkomsel, jadi berlakunya di Telkomsel Point. Sama juga, secara prinsip sama, mungkin bagi pengguna Telkomsel sudah hafal ya di aplikasi My Telkomsel itu poinnya bisa ditukarkan dengan sama voucher kuliner juga, voucher belanja juga. Jadi bedanya cuma untuk layanan rumah, IndiHome menjadi ibaratnya yang hadir melengkapi gitu ya. Untuk layanan mobilnya ada Telkomsel, itu juga dari aplikasi My Telkomsel dan My Orbit ada seperti itu. Baik. Nah kalau untuk informasi poin yang sudah kita peroleh itu memang harus dari My Telkomsel saja atau mungkin juga diberitahu lewat SMS misalnya? Oke, baik. Jadi untuk Telkomsel Point itu setiap ada pengisian ulang paket katakanlah atau pulsa gitu, nanti akan ada SMS Anda mendapatkan sekian poin. Kemudian untuk akumulasi poinnya memang harus dilihat di My Telkomsel atau My Orbit gitu. Atau bisa di bintang 777 pagar seperti itu. Soalnya kan kadang ini ya ada SMS nomor asing begitu ya, Anda mendapatkan sekian ribu poin. Nah ini mungkin seperti apa ini penjelasannya? Baik, jadi untuk official account-nya sebagai sender melalui channel SMS, Telkomsel itu pasti akan muncul dengan tampilan Telkomsel atau T-Cell info, bukan long number ya, bukan nomor yang 08 sekian-sekian, bukan. Atau kalaupun menggunakan channel telepon, itu nanti Telkomsel akan menggunakan channel 188 pemanggilnya, callernya gitu ya. Tapi bukan long number. Misalkan ada informasi yang menggunakan long number, itu jangan pernah masyarakat atau pelanggan mengikuti instruksi yang sifatnya katakanlah diminta untuk transfer lah, ataupun sekarang banyak ya yang penipuan mengatasnamakan ya OTP gitu juga. Karena di Telkomsel juga ada, termasuk Orbit, misalkan ada pelanggan yang menang undian, ya untuk mendeteksi ini asli atau enggak cukup satu saja. Kalau pelanggan hanya diminta untuk datang ke kantor Telkomsel terdekat saja tanpa harus menyerahkan apa dan lain sebagainya, monggo bisa diverifikasi seperti itu. Tapi kalau nanti silahkan transfer dulu, kirim bla 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 bla, bisa dipastikan itu penipuan seperti itu. Jadi supaya lebih aman aja gitu. Nalarnya kita mau dapat hadiah tapi kok kita yang bayar, ya, itu kan nggak masuk akal gitu ya. Itu dia, memang ini harus selalu disosialisasikan ya ke masyarakat, karena memang banyak juga yang masih mungkin tertipu seperti itu. Iya, benar Mbak. Dan mungkin menambahkan juga bagi para pelanggan Telkom yang mempunyai layanan telepon rumah ya Mbak ya, apabila akhir-akhir ini ada untuk penipuan
yang bertemakan pemblokiran telepon itu mohon diabaikan saja karena ya itu ini baru marak sih Mbak. Gitu. Ya, sampai sekarang masih ada. Masih ada. Jadi berhati-hati. Awalnya itu dari ini ya Mbak ya, telepon rumah, ditelepon, kemudian suara seperti mesin gitu. Kalaupun kita tanggapin, kita dengarkan sampai dengan akhir. Apabila ini informasi lebih lanjut, tekan angka 1, itu terus seolah-olah ada customer service ini Mbak yang berbicara. Itu jadi mohon diabaikan saja dan kalau enggak direspon silakan ke Plaza Telkom. Udah gitu aja sih Mbak. Baik ya, kita tidak mau risiko ya karena memang banyak sekali penipuan seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Vita, Mas Ade untuk kehadirannya. Terima kasih Mbak Ida. Informasi untuk pemirsa semuanya. Semoga nanti di lain kesempatan bisa hadir kembali ya. Iya baik Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.